Di Zoom juga, selamat pagi. Terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita masih kumpul di sini. Mari kita semua siapkan diri kita masing-masing agar kita siap untuk menyembah Tuhan, untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di perjalanan sampai sini Tuhan. Berkatilah kami yang akan mulai ibadah kami. Berkatilah hati kami agar Engkau bukakan, agar kami juga bisa serius menyembah Tuhan dan memuji Engkau. Berkatilah kami ya Tuhan dari awal hingga akhir agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mulia. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
Pak Saud membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur pada Tuhan atas kasih dan perlindungan Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan juga yang memimpin ibadah ini Tuhan. Dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah boleh ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Tuhan juga yang senantiasa mengajari kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang hidup sekarang kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Saud. Shalom saudara-saudara semuanya. Ada semangat buat muji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu pujian Ku Kan Terbang. Kemuliaan untuk Tuhan. Ya, sampai situ soal itu ya. Jadi sangkakala ini namanya, kalau yang dari tanduk domba namanya ramhorn. Ya. Tapi kalau yang dari antelope atau kudu, yang
udah pernah tahu yang seperti rusa itu toh. Itu namanya Yamani. Semua tanduk binatang bisa dipakai menjadi cangkala. Hanya yang tidak boleh adalah tanduk sapi. Kenapa tanduk sapi nggak boleh dipakai? Karena waktu Musa naik ke Gunung Sinai, mereka yang tinggal di bawah, mereka membuat patung sapi, mereka sembah. Musa turun dari atas, Musa marah sampai itu 10 perintah Tuhan yang ditulis dengan di batu dilemparkan oleh Musa karena marahnya, kesal melihat bangsa Israel itu. Tapi Tuhan mengatakan bikin lagi yang kedua. Ya, bangsa Israel itu salah, nggak langsung dihabisin, enggak, diberi kesempatan bertobat. Nah itulah makanya tanduk sapi nggak boleh dipakai. Itulah asal usulnya. Nah kenapa kita tiupan daripada sangkala itu ada 4 jenis. Ya nanti saya praktekkan ya, dengarin. Jadi saya itu mengajar langsung mempraktekkan. Walaupun pada tahun 2001 nggak ada yang mengajari saya di Indonesia. Ya, setelah saya meniup sangkala di Jakarta ke kota-kota, barulah banyak orang yang mengikuti. Karena pada waktu itu saya tiup sangkala, banyak orang yang dapat Roh Kudus. Kenapa begitu saya juga nggak tahu. Ya, nggak tahu saya. Tapi kelihatannya punya musim gitu loh. Jadi mulai tahun 2001 atau sebelumnya sampai sekarang itu banyak orang yang dapat Roh Kudus. Kenapa begitu saya nggak tahu. Itu waktunya Tuhan. Kita hanya mengikuti aja, disuruh begitu ya kita ikuti. Nah, jadi suara sangkala itu sopar. Ada yang ini merupakan satu kali bunyi, blast gitu loh, yang panjang dengan nada yang jelas untuk menyambut Raja segala raja. Raja segala raja itu siapa? Tuhan Yesus toh. Ya. Nah yang kedua, jenis yang kedua, saparem, merupakan bunyi yang terputus-putus, broken, ya, dalam 3 kali panggilan untuk minta belas kasihan Raja karena dia Maha menghakimi kita. Belas kasihan Tuhan Yesus, ya. Yang ketiga, teruah, merupakan bunyi peringatan alarm yang dibunyikan secara menyambung secara rapid ya, sebanyak 9 kali dalam waktu yang pendek untuk tanda perang, meminta pertobatan, memohon mersisit. Jadi mersisit menambah Tuhan dalam roh, kita berbahasa roh di situ. Ya. Nah, yang seperti dilakukan oleh Gideon. Gideon kan yang memulai meniup sangkala peperangan toh, untuk bangsa Israel. Waktu bangsa Israel ditekan oleh bangsa-bangsa sekelilingnya, sampai buah-buah, gandum dan lain sebagainya diambil oleh bangsa-bangsa sekelilingnya. Harus bangsa Israel sembunyi-sembunyikan, barulah ada sisa untuk mereka. Begitulah penderitaan pada bangsa Israel. Malaikat datang kepada Gideon, diberitahu lawan musuh-musuhnya itu. Disitulah dimulainya perang dengan sangkala.
bagi kita sekarang, musuh kita siapa sih? Iblis, setan, penghulu pemerintah. Ya, saya dari Sidikalang udah pernah ke Pulau Samosir toh, Danau Toba. Berapa kali saya naik ke gunung apa itu? Gunung yang di gunung apa sih namanya itu? Yang dekat Pangururan. Di situ dikatakan Raja Uti. Saya berapa kali naik ke situ. Ya. Waktu saya pertama naik, ada itu prajuritnya, ular lah, apalah. Dia mengganggu, dia jalan di rumput itu. Walaupun saya tidak lihat karena alam roh ya. Dia mau mengganggu, tapi saya naik terus sama teman. Begitu sampai di atas, saya tiup sangkala. Diam semua. Tidak ada lagi yang bergerak. Nah, saya datang lagi kemudian hari. Itu puncaknya itu ditutupi oleh awan. Jadi saya bilang, hai Raja Uti, ini aku hamba Tuhan. Kamu nggak boleh di situ, keluar. Saya tiup sangkal awan-awan di situ kabur, lenyap. Begitu juga di Belige. Itu kan ada dolok tolong. Itu si Singamangaraja. Saya ke situ. Dia ada di situ, awan-awan. Saya tiup sangkal ke awan-awan. Pergi. Akhirnya saya bebas mau meniup sangkala, mau ngapa. Bebas saya di situ. Ya. Nah, yang keempat, seruah gendola merupakan satu kali tiupan yang panjang dan kuat. Ya. Dan ditiupkan selama mungkin untuk memanggil Tuhan, karena Tuhan datang dengan suara sopar dengan membawa berkat. Seluruh kombinasi dari Tikiah, Separim, Teruah diakhiri dengan Tikiah Gendola. Nah, sekarang kita praktekkan ya suaranya ya. Tapi udah pernah sering melihat sangkala toh? Kalau ada KKR kan ada kan yang meniup sangkal. Ya. Ini tanduk entelop. Ya, kalau yang kudu biasanya lebih panjang, hitam. Ya, kalau yang domba melihat di sini kan banyak domba kan sering jalan tuh. Nah, sekarang kita praktekkan. Tikiah merupakan satu kali bunyi blast yang panjang dengan nada yang jelas. Tapi saya minta maaf, saya meniup sangkala ini tahun 2001. Ya, sejak tahun 2015 setelah selesai saya pelayanan di Papua mendirikan gereja, saya pulang saya kena sakit. Jadi saya nggak bisa lagi seperti dulu. Nafas saya udah nggak begitu kuat. Nah, dengarkanlah inilah suara Tikiah. Itu Tikiah. Ya. Separim merupakan bunyi yang terputus-putus, broken dalam 3 kali panggilan. Nah, ini Separim. Nah, pendek-pendek terputus-putus. Ya, biasanya kalau meniup ini 3 kali. Ya, contoh ya, saya beri.
minta maaf karena di sini saya gigil palsu. Jadi bergetar, jadi suaranya jadi begitu. Maaf ya. Teruah merupakan bunyi peringatan, alarm yang dibunyikan secara menyambung. Nah, ini waktu peperangan. Atau misalnya kita ke tempat-tempat yang banyak hantunya lah atau apaan. Kita peringatkan iblis, kita ini anak raja sedang lewat, harus pergi dari situ. Ya, namanya anak raja mau diganggu-ganggu, ngapain sih? Ya, dia bisa dilemparkan ke kutub utara, kedinginan mereka nanti, si iblis itu. Nah itu. Ya. Terus tekiah gendola. Jadi ini tekiah, kemudian disambung dengan suara yang keras. Kita praktekkan ya. Wah, giginya goyang. Maaf ya. Nah, itulah suara sangkakala. Sekarang kita masuk kepada kenapa sih kita harus meniup sangkakala, meniup shofar. Ini akan saya jelaskan. Sebagai instrumen proklamasi pernyataan kedatangan hadirat Tuhan. Jadi kalau kita misalnya, biasanya yang saya alami, itu Tuhan memberi tanda. Kita dipenuhi dengan urapannya kan. Nah, kita meniup sangkala. Kalau biasanya orang sudah tajam, dia tahu apa roh Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Ya, biasanya habis itu orang-orang dapat urapan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Ya. Nah, kedua, untuk memuji Tuhan. Ya. Makanya kalau mungkin Bapak Ibu masuk ke aliran Pentakosta atau karismatik, kenapa mereka sih kok apa itu memuji-muji itu kok seperti nggak bisa diem gitu? Ya, mungkin seperti perkataan orang, kenapa sih orang ini kok kayak yang kayak kena urapan? Memang kena urapan, tapi urapan siapa? Nah, itulah sebabnya kita meniup sangkakala. Sebagai bunyi tanda awal peringatan, jadi mengingatkan kita apa sih yang Tuhan mau dari kita, apa maunya Tuhan. Tuhan mau nih kalau kita itu intim dengan Dia gitu. Mau minta apa minta, jangan sungkan. Ya, jadi kalau misalnya kepada bapaknya waktu anak kecil seperti, maaf ya, anak itu kan nggak mau asal begini tuh, dia sampai pas dipeluk. Ya. Nah, saya itu sering dimarahi oleh penatua gereja dulu. Waktu saya meniup sangkala ini, mana suaranya nggak jelas.
nggak puguh suaranya waktu tahun 2001 itu. Mau tanya orang siapa yang mau ditanya, nggak ada yang tahu. Untunglah kami dapat orang Israel itu. Nah, tahun 1998 ini keterangan ini saya sudah dapat sebenarnya, tapi saya nggak mengerti. Jadi sangkakala itu ada ini yang saya dapat dulu tahun 98. Saya dapat tapi saya nggak mengerti. Di bumi ini pada waktu itu ada 5 malaikat. Ya, malaikat ini malaikat Asia. Malaikat Asia diberi sangkakala oleh Tuhan. Yang kedua, malaikat Timur Tengah diberi pedang. Ya, pedang apa yang terjadi? Kita udah tahu Timur Tengah perang melulu, saling membunuh. Ya, oh bukan pedang sabit. Nah, malaikat Eropa, mereka diberi timbangan. Timbangan kan untuk menimbang kelakuan orang itu bagaimana. Orang-orang Eropa yang jadi fariset lah, jadi nggak mau mengenal Tuhan. Sampai sekarang kita udah lihat loh keadaan orang-orang Eropa. Sudah sedikit yang mengenal Tuhan. Bahkan di Amsterdam, ya, di situ fariset. Mau main seks di jalan nggak masalah. Apa akibatnya? Untuk saya nggak tahu mengerti maksudnya. Kenapa Indonesia nggak mau mengekspor nikel ke Eropa? Mungkin secara bisnis sebagai Indonesia, iya. Tapi kok ini si Jokowi kok nggak ada belas kasihan gitu loh. Akhirnya apa? Perusahaan mereka berhenti. Karyawannya dikemanain? Itulah akibat kalau menjauh dari Tuhan. Ya, mereka bisa menang teknologi dan lain sebagainya, tapi kelakuan mereka, orang tuanya bukan dipanggil, bukan hormat lagi, namanya yang dipanggil. Nah, Pak si Hombik, kita kan dilarang menyebut nama bapak kita, toh, nggak boleh. Ya, makanya kita selalu hormat. Kita nggak mau mengganti nama bapak itu yang diberikan kepada bangsa Israel. Yahuwah, Yahweh. Bahkan orang Cina, ya, saya udah pernah ke tempat mereka itu, yang gedung mereka penyembahannya zaman dulu tahun abad ke-12, dijulukin Temple of Heaven. Mereka hormat kepada bapak itu. Walaupun mereka belum tahu pada waktu itu nama dia, tapi dia mengatakan yang menciptakan segala sesuatu. Walaupun mereka tidak tahu. Setelah orang Portugis datang ke sana, disebutlah namanya apa? Jehovah. Seperti kita Yahuwah. Bangsa Israel mengatakan Yahweh. Cuma bangsa Israel tidak boleh menyebut nama bapak itu. Nah, kenapa kita orang Batak bisa? Orang Kristen bisa memanggil Jehovah. Tuhan Yesus anaknya. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kita memanggil Jehovah, Yahweh. Karena Tuhan Yesus kita berani memanggil nama bapak itu. Tapi Israel tidak ada. Akhirnya mereka ngomongnya, hanya berbisik, nggak berani. Inilah kelebihan kita dari bangsa Israel, orang-orang Kristen. Kalau bangsa Israel tidak berani, ya. Terus malaikat Eropa timbangan.
Malaikat Afrika memegang pedang yang sangat tajam. Mereka dikasih pedang, saling menghantam. Boko Haram yang Kristen sama Muslim. Ya. Malaikat Amerika memegang cawan. Ada di kitab Wahyu, ada toh. Memang Amerika ini yang dikasihi. Waktu bangsa Israel mau ditumpas oleh Hitler, ada 6 juta orang yang mau ditumpas, tapi mereka lari ke Amerika. Ada dua negara bagian nggak mau menerima bangsa Israel sampai hari ini. Dua negara bagian itu tidak bisa mengalami kemajuan. Apa yang janji Tuhan kepada bangsa Israel? Israel mengalami ini. Mereka manusia yang paling pintar di bumi ini. Jadi kita orang Kristen jangan sekali-kali mengusik bangsa Israel. Biar bagaimanapun mereka dipanggil menjadi alatnya ke seluruh bumi. Ya. Seperti contoh, saya sudah melihat di Garden Tomb, ya Bukit Golgota. Rom telah mendapatkan tabut perjanjian di situ. Belum banyak yang tahu. Yang menjaga tabut perjanjian itu 4 orang malaikat. Ya, di situ ditaruh. Tapi di atasnya itu, disitulah Tuhan Yesus disalibkan. Ya, artinya apa? Di atas salib, di bawah sekitar 7 meter, disitulah tabut perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Musa. Lalu kita lihat di kitab-kitab apapun, kata mereka belum diketemukan, tapi Rom telah menemukannya. Disitulah tabut perjanjian. Tabut perjanjian diberikan kepada Musa bangsa Israel. Tapi di atasnya Tuhan Yesus disalibkan. Darahnya itu waktu apa kan ada gempa toh. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, gempa toh. Darah itu mengucur ke tabut itu. Apapun yang terjadi, walaupun bangsa Israel tidak mau menerima Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus Kristuslah nanti yang melepaskan mereka. Sama seperti kita. Kita mengucap syukur. Ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, kita diangkat sebelum datangnya antikris atau akhir antikris. Kalau akhir antikris kita tidak disiksa. Tapi kalau sebelum antikristus datang, kita diangkat. Pengangkatan dibawa kemana? Ke surga? Belum. Ke Taman Firdaus. Sama seperti 2 orang yang disalibkan dengan Tuhan Yesus. 1 orang mengutuk Tuhan Yesus, tapi yang 1 orang berkata, Tuhan, aku orang berdosa, ingatlah aku di hadapan-Mu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Sejak saat ini engkau bersama saya di Taman Firdaus. Itu belum surga, belum. Ya, nanti kalau sudah selesai penghakiman yang terakhir oleh Tuhan Yesus, barulah manusia dibawa ke surga. Belum sekarang. Jadi kalau dulu sebelum Tuhan Yesus datang, di mana sih orang-orang yang layak di hadapan Tuhan? Dia dibawa ke Hades. Hades itu di bumi. Tapi antara orang tidak benar dan benar dipisahkan. Ya. Jadi Amerika ini, kalau mereka terus tekun, nggak seperti sekarang ribut. Tapi Tuhan mengingat mereka tetap. Ya, itu mulai kejadian mereka mulai membangkang, yaitu
Jadi malaikat Asia dikasih sangkala. Saya meniup sangkala ini mulai dari Turki ke Israel, Jordania, itu Uni Emirat Arab. Kami ditahan di airport waktu itu, tidak langsung. Akhirnya apa? Saya tiup sangkala di situ. Sampai di Mesir, saya pribadi ditahan oleh migrasi ini, tapi teman saya boleh masuk. Kenapa saya ditahan, saya tidak tahu. Ya, ada setengah jam, teman saya berdua semua. Akhirnya saya bisa tembus pergi ke piramidnya itu. Di situ saya meniup sangkala. Saya perangi si Dewa Re, Iris. Kan dua dewa mereka itu yang disembah. Dari situ terus ke Gunung Sinai. Saya nggak tahu kenapa. Saya sangka itu tempatnya waktu si Musa ke sana tuh ada gereja. Tapi saya masuk ke segi besar ini lah, masjid. Ya, saya tiup sangkala di situ. Saya berdoa. Saya nggak tahu itu masjid. Sudah selesai, saya buka, Al-Quran. Kan gampang kan membedakannya tuh. Ada huruf Arabnya. Datanglah penjaganya tuh, Bapak, jangan di sini berdoanya. Ini masjid. Jadi kenapa begitu sampai hari ini ya begitulah kehendak Tuhan. Dan di atas lautan Hindia antara Sri Lanka sama India, saya nggak tahu kenapa saya menangis, disuruh melihat ke bawah India sama Sri Lanka. Di situ antara pemberontakan teroris India dengan Sri Lanka terjadi. Saya menangis di situ. Doanya bagaimana saya juga nggak tahu. Saya hanya berbahasa roh. Yang sampai di Mesir itu saya tidak boleh masuk langsung. Ditahan dulu sama migrasinya itu. Ya kenapa begitu? Saya juga tidak tahu sampai hari ini. Ya. Tentang yang di atas Sri Lanka sama India, tahun yang lewat saya melihat di YouTube. Persis itu. Saya lihat ke bawah, India sama Sri Lanka. Ada di bawahnya tuh orang-orang. Tahun 2008 mereka damai tuh. Ya. Tentang yang di Gunung Sinai, saya tiup sangkala di masjid mereka itu. Tahun 2008 apa yang terjadi? Orang-orang Afrika Utara, mereka kabur ke Eropa, masuk juga ke Syria, mereka perang. Apa maksud Tuhan? Saya juga nggak tahu. Hanya sepegang. Barulah di sini pertama kali saya ceritakan kejadian ini. Ya. Nah, jadi saya udah ke seluruh Indonesia sudah tiup sangkala. Saya udah tiup sampai Asia Tenggara. Saya udah tiup sampai Hong Kong, ke Cina, ya, di Tiananmen. Saya tiup di Tiananmen sampai tour leadernya itu mendatangi saya. Tapi udah selesai meniup sangkala. Oh, tuh. Jadi saya bilang, Bapak siapa? Ini yang menciptakan ini, bumi ini, Tuhan saya kok. Bapak Yahweh dalam anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Apa alasan Anda marah kepada saya? Ini kan bukan kamu menciptakan Cina ini. Kenapa anak Tuhan dilarang-larang meniup sangkala di sini? Ya, akhirnya nggak berani ngomong. Sampai kami ke virtual
di Great Wall sama istri saya terakhir. Saya tiup sangkala di situ sepuasnya. Mungkin ini kami terakhir. Ada 2 orang laki-laki. Mungkin itu bekas tentara Cina mungkin. Melihat muka saya terus. Kenapa sih Bapak yang melihat muka saya, apa yang aneh? Saya pikir. Tapi saya salam mereka. Apa? Itu tahun 2009. Tahun 2009 tanggal 1 November belum pernah terjadi salju di seluruh Cina, bahkan sampai ke Amerika, Eropa. Tahun 2013 presiden mereka siapa? Xi Jinping, itulah yang jadi presiden. Saya mendapat kabar anak Xi Jinping itu pemimpin pujian penyembahan. Walaupun bapaknya komunis. Ya, apa yang terjadi di Cina? Cina kan nggak segalak yang dulu lagi. Makanya kalau teman-teman saya, kalian jangan ke Eropa, ke Amerika. Itu Cina sama Taiwan, kita doakan supaya mereka berdamai. Kita berdoa untuk bangsa kita ini. Coba kita lihat orang-orang Kedar Muslim. Seperti mereka mau marah, tapi nggak bisa marah. Itu kenapa? Itu karena permohonan kita, Pak, Ibu, adik-adik. Karena kita berdoa di negara ini. Kalau tidak, coba lihat, perhatikan di TV orang-orang Arab, seperti mereka itu nggak bisa ngomong gitu loh. Karena apa? Karena kita ditaruh negara ini untuk mempertahankan negara ini di hadapan Tuhan. Apa yang bilang Jokowi itu, negara kita kaya, iya, benar kaya. Tapi orang Kristen harus bekerja keras, banyak memuji menambah Tuhan, supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang kaya, yang makmur. Kita nggak bisa berlengah. Kemana bangsa ini nanti? Tergantung kita. Jadi tugas kalian generasi muda, beritakan Injil. Anda kasih tahu aja, doakan, sudah. Selanjutnya urusan Roh Kudus. Ngerti ya? Saya mau banyak cerita tapi rasanya waktunya. Ini kita udah, ya kita dengarkan sangkala aja. Setelah saya habis meniup sangkala, bawa pujian penyembahan jadi ya. Mari kita berdiri. Bapa kami yang bertahta di sorga, Bapak Yahweh, yang kami puji sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saya udah melihat gereja ini beberapa tahun yang lewat. Tapi saya heran kenapa umatmu sedikit di gereja ini. Apakah itu yang kau kehendaki? Umatmu sedikit di gereja ini. Tuhan, kami akan tiup sangkakala ke surga. Bawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Terutama turunan Ismail. Bahkan sampai tempat ini diperbesar. Umatmu banyak di tempat ini. Ini generasi muda, saya melihat beberapa orang, 5 orang. Saya serahkan mereka ke dalam tanganmu. Pakai mereka Tuhan untuk menenangkan hatimu. Membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami tiup sangkala dari tempat ini ke surga. Meminta jiwa-jiwa kepada Bapa kami di surga, Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
kasih Pak untuk kesaksiannya. Mari jemaat kita tundukkan kepala kita, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, buka hati kita agar bisa menerima Tuhan memimpin kita, agar kita siap. Mari kita menyanyikan lagu bagian yang terbaik. Ku ingin selalu dekat, dengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu hanya memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita ulang dari awal lagi. Ku ingin selalu dekat. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu. Mari saudara untuk bangkit berdiri semuanya. Baik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian
Benar Tuhan, seperti pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami, yaitu menjadikan Engkau sebagai penguasa tunggal atas hidup kami. Allah yang selalu mendampingi, Allah yang selalu mengerti, Allah yang selalu ada bagi kami, dan Allah yang selalu siap untuk mengajar kami menjadi lebih baik, dan lebih baik, menjadi memiliki karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami terbatas Tuhan, tetapi kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak terbatas atas hidup kami, Allah yang bisa menerima kami seperti kami apa adanya. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hidup kami adalah hidup yang penuh dengan anugerah, hidup yang ada di dalam kebenaran, karena Engkau yang membenarkan kami, dan Allah yang telah menebus hidup kami. Dan biarkan kami boleh tetap memegang Engkau dalam hidup kami, seumur hidup kami, karena tidak ada yang bisa menggantikan Engkau bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarkan hari ini kami boleh belajar, hamba-Mu belajar, dan kami belajar dari Tuhan sendiri. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang kami mau meninggikan diri kami, tetapi biarkan Engkau Tuhan yang mengambil alih semuanya, dan kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali ya bisa berkumpul bersama setelah beberapa minggu kemarin. Saya tadi ingin kesaksian juga gitu ya, tapi kayaknya waktunya sudah tidak mencukupi. Tetapi bagaimana selama 2 minggu Tuhan izinkan saya di dalam kondisi kelemahan tubuh yang saya juga nggak tahu gitu ya, tetapi ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Mungkin di minggu depan kita boleh sama-sama ya mendengar kesaksian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan buka nats kita di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Kalau kita lihat pasal 5 ini sampai pasal 7 itu ya bicara bagaimana khotbah Tuhan Yesus di bukit gitu ya. Tapi saya hanya mau sama-sama belajar, saya juga mau terus belajar gitu ya, mengambil satu perikop atau satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit ini, karena ada begitu banyak hal yang bisa kita belajar melalui khotbah Yesus di bukit. Tapi kita mau sama-sama secara sederhana kita mau belajar dari pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 ya. Kita akan membacanya bersama-sama, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Kalau sudah dapat semua, kita akan baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang empunya kerajaan sorga. Di negara maju sekalipun saya tahu bahwa tentu ada orang-orang yang miskin gitu ya. Negara maju seperti Amerika belum tentu bahwa semua masyarakatnya atau penduduknya kaya gitu ya. Tetapi di negara maju sekalipun kemiskinan itu pasti ada, dan tentu setiap orang tidak mau hidupnya miskin. Betul ya? Ada di sini yang mau hidup miskin? Saya yakin semua nggak mau ya hidup miskin. Semua ingin hidupnya tidak miskin. Itu sebabnya orang bekerja keras. Itu sebabnya mungkin ada orang yang korupsi karena ingin kaya. Ya, kemarin sedang viral banget gitu ya, 271 triliun. Aduh, berapa keturunan nggak ngerti deh, dan saya nggak mau pusing mau ngitungnya gitu ya, karena ini menjadi obrolan yang cukup panjang gitu ya, viral. Banyak orang korupsi karena ingin tidak hidup di dalam kemiskinan. Kemudian ada orang yang menghalalkan segala cara, ya, cari jalan pintas, apapun it's okay. Bahkan orang rela mencuri, orang rela membunuh, orang rela gontok-gontokan, ya. Masalah warisan dalam keluarga saja bisa gontok-gontokan ya. Uang itu sensitif banget gitu ya. Ada orang yang nggak peduli lagi dengan nilai-nilai moral. Yang penting saya bisa hidup enak, yang penting saya bisa hidup kaya gitu ya.
Dan tragisnya ada banyak orang yang mengambil jalan pintas. Kemarin itu ada pembicaraan dengan teman, kebetulan bertemu dengan beberapa teman reuni kecil gitu ya. Terus cerita-cerita, dia bilang gitu, waduh marah nih ya, katanya bilang gitu. Kenapa? Itu karena kita kan usianya udah usia 50 tahun ke atas lah ya. Jadi anak-anaknya itu udah banyak yang dewasa. Menceritakan, katanya bilang gini, iya si dia katanya gitu ya, nyuruh anaknya untuk cari jodoh gitu ya, cari suami. Kalau cari suami itu pokoknya harus yang kaya raya gitu ya, supaya hidupnya gampang ya, bukan hanya yang cewek gitu ya. Bahkan anak cowok juga, ya udah kalau cari cewek yang kaya nanti dapat warisan dari orang tuanya gitu ya. Begitu juga sama yang wanita, udah nggak peduli lagi gitu ya dengan banyak hal. Yang penting adalah jalan pintas, cari jodoh yang penting kaya, nggak peduli cinta Tuhan atau enggak ya, nggak masalah, yang penting adalah punya kekayaan. Orang tua menekankan prinsip yang penting uang pada anak, banyak ya. Apakah salah orang punya uang? Tidak salah. Apakah salah orang menjadi kaya? Tidak juga gitu ya. Tetapi kita melihat Paulus pernah berkata bahwa yang nggak bekerja nggak usah makan. Artinya dalam kehidupan yang namanya uang, kekayaan itu sesuatu yang juga perlu gitu ya. Tetapi semua yang kita kerjakan, semua yang kita hasilkan, apakah, pertanyaannya adalah apakah itu memperkaya iman kita? Apakah kekayaan itu memperkaya iman kita atau justru membuat iman kita menjadi miskin? Atau membuat iman kita menjadi goncang, atau iman kita menjadi patah gitu ya. Nah, semua orang tentu tidak mau miskin karena ya itu tadi, kalau miskin itu susah ya gitu ya. Jadi kata miskin itu orang nggak mau. Kenapa? Karena pasti kalau orang miskin itu susah, pasti kalau miskin itu nggak bahagia. Orang miskin itu diremehkan, orang miskin itu biasanya nggak dipandang sebelah mata. Beda orang yang datang dengan mobil mewah dan orang yang mungkin datang dengan jalan kaki dan mungkin dengan baju yang biasa-biasa saja. Ya, kenapa orang nggak mau miskin? Karena biasanya hanya orang kaya saja yang dipandang, gitu ya. Hanya orang kaya aja, berduit aja yang biasanya punya komunitas yang dihargai. Itu realitanya, sehingga kenapa orang tidak mau miskin. Bahkan kalau lagu-lagu pun seringkali kita dengar ya, seandainya aku kaya. Nggak ada ya, ada nggak sih lagu yang seandainya aku miskin gitu? Nggak ada. Karena apa? Karena kata miskin itu menjadi bagian yang kayaknya sangat negatif dan tidak disukai dan tidak diharapkan oleh siapapun gitu ya. Waktu sakit kemarin itu 2 kali saya itu pergi ya, satu ke rumah sakit ke IGD, yang kedua itu karena saya paksakan untuk masuk ke sekolah, tapi kondisinya tidak cukup baik dengan saya waktu itu, jadi saya putuskan untuk izin dan pergi ke puskesmas yang dekat dengan sekolah. Nah, di puskesmas berarti pakai BPJS dong gitu ya, karena memang saat itu saya lagi nggak punya duit gitu ya, pokoknya udah pakai BPJS aja lah, ada fasilitas BPJS kok gitu. Nah, udah ngantri nunggunya lama gitu ya, udah gitu diperiksa dokter, dikasih obatnya juga obat generik, saya tidak bermasalah dengan obat generik gitu ya. Kemudian cuman masalahnya dari situ ketika saya bilang, dokternya bilang katanya kayaknya ada amandalnya juga ya membengkak, dan karena batuk jadi amandalnya tambah semakin parah gitu ya. Terus saya bilang, di sini ada THT? Nggak ada. Kalau gitu saya bisa dapat rujukan, nanti aja rujukannya, nanti dikasih kalau misalnya sakit lagi. Kebayang nggak ya? Jadi saya ngerasanya udahlah ya, udah badannya udah nggak karu-karuan ya udahlah gitu. Tetapi kondisinya tidak semakin baik, semakin parah, dan saat itu saya ngerasa seandainya saya punya uang banyak, kayaknya saya nggak perlu ke BPJS gitu ya, nggak perlu, maksudnya ke puskesmas. Tapi saya jalanin itu, is okay, nggak ada masalah. Tapi obatnya itu sepertinya tidak cocok dengan tubuh saya, sehingga akhirnya saya
ingat saya punya teman dokter di Kalimantan. Kemudian saya kasih tahu kronologisnya begini. Terus saya kasih lihat obatnya. Terus dia bilang, obatnya ganti aja semua dek. Aku resepin yang baru gitu ya. Kamu kayaknya ada alergi. Jadi obat batuknya dikasih ada yang alerginya. Kemudian ada obat dia hanya kasih 3, kamu beli 3 tablet aja gitu ya. Kemudian waktu saya cek, ternyata harganya 3 itu 336.000. Saya pikir Tuhan lagi nggak punya duit, obatnya mahal juga gitu ya, nggak ke dokter gitu. Terus saya bilang, ada nggak sih yang lebih murah? Saya bilang gitu, karena itu baru 1 obat gitu ya. Terus dia bilang, bisa tapi pakai antibiotik. Saya memang kurang cocok sama antibiotik. Jadi dia tahu, jadi bilang, tapi nanti akan lebih lama. Aduh, jangan yang lebih lama, yang apa cepet aja gitu ya. Terus dia kasih resep yang sama. Harganya ketika dicek lebih murah, 100 untuk 3 tablet itu 136 ya gitu ya. Udahlah saya pilih yang ini aja gitu ya. Nah, bicara dalam hal kehidupan kita, dan puji Tuhan 3 ini betul, saya tuh udah ragu-ragu ya, bener nggak sih 3 obat ini bisa, karena tenggorokan itu bener-bener nggak bisa makan saya ya. Saya turun sakit 2 minggu turun 3 kilo, puji Tuhan. Ya, jadi hari pertama masih sakit sekali. Untuk nelen aja saya takut, untuk bicara sakit banget. Hari kedua kayaknya masih. Hari ketiga sambil saya berdoa, saya itu sampai nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aduh sakit banget, aku tuh nggak tahan gitu ya, saya nggak tahan gitu. Terus saya kesel, bukan kesel sama Tuhan, kesel sama penyakitnya. Kenapa sih suka-suka banget sama saya gitu ya, nggak mau pergi-pergi, nempel aja gitu ya. Tapi akhirnya hari ketiga betul tenggorokannya sudah membaik, puji Tuhan gitu ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan dan obat itu menjadi sarananya. Tapi sempat saya ada di dalam kondisi memang tidak punya untuk membeli obat dengan harga yang mahal. Jadi setiap orang, saya tahu bahwa setiap orang bicara tentang sesuatu yang kurang, miskin itu sesuatu yang tidak disukai. Jangankan untuk menjalani, mengandaikan saja gitu ya, tentu tidak mau. Nah, tetapi di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, kita sama-sama tahu Tuhan Yesus itu nyentrik banget sebenarnya. Ajarannya itu luar biasa. Kadang-kadang out of box, di luar daripada apa yang kita pikirkan gitu ya. Nggak masuk di akal, nggak masuk di nalar. Tetapi itulah Tuhan kita yang mengajarkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin. Tetapi kita harus sama-sama belajar ya, bahwa miskin di sini bukan bicara tentang miskin harta. Miskin di sini bukan bicara miskin secara finansial. Miskin di sini bukan berarti miskin tidak punya uang. Ketika Tuhan Yesus bicara miskin, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan ya. Bukan miskin seperti apa yang ada di dalam otak kita atau apa yang kita pikirkan. Tetapi miskin di hadapan Allah ya, bukan berarti juga artinya berjiwa miskin, mentalnya miskin. Ada kan orang yang mentalnya miskin gitu. Kemudian atau miskin di hadapan Tuhan itu bukan hanya bicara karena merasa kecil, merasa tidak punya sesuatu, tidak percaya diri, bukan bicara hanya sekedar situasi miskin secara finansial atau secara keuangan. Tetapi miskin di hadapan Allah adalah satu sikap ketika kita bisa merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah, menanggalkan segala pangkat, jabatan, posisi, status. Kan kita tentu di sosial kita punya ya status-status itu gitu ya. Ada yang mungkin di bekerja punya status yang ada anak buah di bawahnya, dia tentu sebagai pimpinan, sebagai posisi yang terhormat, mungkin ada sebagai pejabat lah atau apapun itu gitu ya. Tetapi ketika dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, adalah bagaimana ketika seseorang bisa menanggalkan nilai diri yang dibuat melebihi dari siapapun. Kadang-kadang kita melihat orang lain, saya itu orangnya cerewet,
senang bicara gitu ya, senang ngobrol. Dan kalau ketemu sama orang yang nggak nyambung waktu ngobrol, itu tuh stres buat saya gitu ya. Karena saya ngomong A nanti ya nyambungnya ngomongnya B gitu ya. Jadi kadang berusaha harus sabar gitu ya. Tetapi seringkali itu membuat stres. Dan mungkin juga orang yang tidak pandai bicara ketemu sama saya juga stres. Karena apa? Ini ngomong aja sih orang ini, mungkin ya seperti itu. Tetapi ketika kita apapun karakter atau sifat kita, ketika kita bertemu dengan orang lain mungkin yang tidak sama dengan kita, dan kita menganggap dia lebih rendah, menganggap dia lebih remeh, berarti kita sedang meninggikan diri kita, menganggap kita paling baik, paling benar, paling hebat gitu ya. Dan ketika kita masih di dalam posisi itu, kita datang di hadapan Tuhan, saya sangat yakin bahwa kita tidak bisa menerima sepenuhnya akan setiap ajaran Tuhan. Kenapa? Karena kita masih membawa semua apa yang tinggi, apa yang kita punya. Tuhan bilang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, Tuhan bilang. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang benar-benar bisa mengosongkan dirinya, melepaskan semua hak-hak yang dimilikinya, tidak memiliki kemampuan apapun dan siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Tapi kalau kita masih membawa ego kita, ketika kita dengar didikan Tuhan, kamu harus memaafkan dia. Gak bisa Tuhan, ngapain saya maafin dia? Orang dia nyakitin saya berkali-kali, denger namanya aja, denger suaranya aja, ogah banget. Disuruh maafin dia, ogah banget. Kita tidak mungkin mau diajar oleh Tuhan, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita masih belum menanggalkan semuanya untuk diproses oleh Tuhan. Saya pernah saksikan kan, bagaimana saya begitu sulit untuk mengampuni orang. Padahal saat itu saya sedang apa? Sedang ada di dalam pendidikan teologi ya. Saya bilang, dia bisa Tuhan, ketika Tuhan bilang udah maafin dia, ampunin dia. Apa saya bilang, enak aja Tuhan. Dia bilang gitu, dia bisa ngomong begitu sama orang lain, enggak sama saya. Weh, kayaknya keren banget ya saya ya. Oh, lebih keren dari Tuhan. Mungkin kalau Tuhan, Tuhan bukan Tuhan yang kita punya gitu ya, yang luar biasa. Mungkin dia bilang, siapa? Lo gak mau ngampunin, lo aja diampunin, mungkin gitu. Tapi ketika kita masih membawa ego kita, yang ada adalah kita menuntut orang lain harus sama seperti kita. Pasti itu. Suami istri, ya. Kita pengennya suami kita tuh yang romantis. Karena lagu lagi viral ya, yang paling romantis gitu ya. Berulang-ulang saya dengar gitu. Aduh, suami saya nggak romantis amat sih, kaku banget sih. Yang terjadi adalah apa? Mengasihani diri, bener nggak sih? Tuhan, saya salah nih kayaknya dengan jodoh saya. Kenapa suami saya mah pengennya kriterianya yang apa? Yang romantis, kok dapatnya kayak begini? Yang terjadi adalah apa? Padahal Tuhan bilang, istri kasihilah suamimu. Artinya dengan seluruh keberadaan. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk dia menjadi suami saya, ya, atau sebaliknya suami sudah mengambil keputusan untuk dia menjadi istri saya, ternyata istri saya itu cerewet banget ya. Ternyata istri saya itu kalau tidur ngorok ya, misalnya ya. Apapun itu, ya. Ketika kita ada di dalam kondisi yang selalu menuntut, ya, ketika Tuhan mengajarkan kepada kita, kita tidak menanggalkan yang seharusnya kita tanggalkan di hadapan Tuhan. Artinya benar-benar mengosongkan itu, artinya ya benar-benar, ya aku tuh gak bisa apa-apa Tuhan tanpa Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan di situ dikatakan di luar aku, di dalam Yohanes, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seharusnya kita bisa sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada keberadaan dan kepada kuasa Tuhan,
Dan ketika kita ada dalam kondisi yang dimiskinkan, benar-benar miskin di hadapan Tuhan, benar-benar iya Tuhan ini saya menyerah kalah, tunduk dan takluk, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengajar saya, maka disitulah kita bisa sepenuhnya melihat kebaikan Tuhan, kita bisa sepenuhnya melihat karya Tuhan, merasakan. Karena apa? Karena kita benar-benar hopeless, gak bisa apa-apa. Dan hanya Tuhan yang bisa. Dan ini bicara bahwa kalau bicara tentang khotbah di bukit kan bicara tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan di dalam Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang benar-benar tahu bahwa dirinya tidak berharga, dirinya butuh pengampunan, dirinya penuh dengan dosa dan butuh penyelamatan dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang orang yang miskin yang bisa akhirnya menerima penebusan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, dia punya kerajaan surga. Di hadapan manusia mungkin kita punya segalanya ya, punya disanjung, punya posisi yang bisa kita andalkan. Tetapi kenapa Tuhan mau kita miskin di hadapan Tuhan? Karena sebenarnya kita mau menyombongkan apa di hadapan Tuhan? Gak ada. Ya, yang ada adalah seringkali kita keras kepala kan sama Tuhan. Nah, gitu. Kadang-kadang ada banyak hal saya jujur dengan apa yang saya rasakan. Saya bertanya kepada Tuhan. Saya ngadu sama Tuhan, saya komplain sama Tuhan. Apakah salah? Enggak ada yang salah. Karena tanpa kita ngadu sama Tuhan, tanpa kita komplain sama Tuhan, tanpa kita jujur dengan perasaan kita, mau disembunyikan kayak apapun, Tuhan tahu enggak? Tahu banget. Makanya Tuhan bilang, marilah datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau kita datang, Tuhan mau kita yang butuh teh datang gitu. Meskipun kita punya Allah yang penuh dengan kasih, kalau kita lihat dari kitab Kejadian ketika kejatuhan manusia di dalam dosa, yang mendatangi manusia itu siapa? Tuhan. Ya. Tetapi adalah menjadi hal yang luar biasa ketika kita bisa datang kepada Tuhan dengan seluruh kerendahan hati kita, dengan seluruh kemiskinan kita di hadapan Dia untuk terus diproses oleh Tuhan. Mudah gak mudah, gampang gak gampang, tapi kita bisa belajar. Ya. Miskin di hadapan Allah merupakan satu sikap yang tentu dirindukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya. Menarik bagi saya adalah ketika khotbah di bukit ini ditulis di dalam ayat yang ketiga itu, yang pertama kata bahagia yang pertama itu kok yang dipilih sama Tuhan itu berbahagia orang miskin gitu loh. Berbahagia kan di ayat yang ketiga ini menjadi kata bahagia yang pertama di khotbah di bukit di pasal yang kelima. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Baru di dalam ayat yang keempat ada lagi berbahagialah orang yang berduka cita. Ayat yang berikutnya berbahagialah orang yang lemah lembut gitu ya. Tapi kenapa sih kok harus yang miskin ini gitu loh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dimulai dengan miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ketika seseorang diajar oleh sesuatu dan dia sudah punya konsep yang penuh di dalam dirinya, kalau itu belum belum diproses gitu ya, belum ditanggalkan, bisa nggak terima pengajaran Tuhan yang lain? Nggak bisa, saya percaya nggak bisa. Misalnya saya ahli matematika gitu ya, terus saya ketemu sama orang yang ahli matematika juga, saya sudah punya keilmuan saya, kepandaian saya dalam hal matematika. Ketika saya dikasih tahu sama orang yang bisa matematika, padahal dia bisa matematika, apakah saya bisa menerima sepenuhnya? Enggak selalu.
Kenapa? Karena saya merasa saya juga pintar matematika. Apalagi kalau misalnya yang ngajarin saya nggak tahu matematika. Ya. Jadi Tuhan mau sebelum pengajaran-pengajaran yang lain, kata-kata bahagia yang lain itu diajarkan dan diberikan oleh Tuhan, itu kita harus kosong dulu. Tuhan mau kita benar-benar menyadari dulu bahwa kita siap untuk diajar oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Siap bahwa Tuhan yang punya pengajaran luar biasa itu gitu ya, yang akan memproses kita. Bukan cara pikir kita atau cara pandang kita, tetapi Tuhan mau Tuhan yang ambil alih semuanya. Jika seseorang bisa memiliki sikap yang miskin di hadapan Allah, dalam arti ya tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Berarti dia bisa merelakan hatinya, dia bisa merelakan hidupnya untuk dikerjakan, untuk diproses, untuk diperkaya oleh Allah. Yang menjadi PR bagi kita semua, bagi saya dan saudara adalah, maukah kita menjadi miskin di hadapan Tuhan? Maukah kita merelakan semua ego kita untuk diajar oleh Tuhan? Maukah kita merelakan semua apa yang kita miliki, tidak memegahkan diri dengan apa yang kita miliki, karena kita tahu semua yang kita miliki juga dari Tuhan ya. Tadi kecakapan Bapak untuk meniup juga itu tentu dari Tuhan gitu. Terus kecakapan Natalia di dalam pekerjaannya tentu itu juga karena berkat Tuhan. Kita semua yang ada di sini gitu ya. Samuel dengan musiknya meskipun dia punya kepandaian yang lain gitu ya, itu tentu dari Tuhan gitu. Semua yang ambil bagian di dalam pelayanan ini apapun itu gitu ya, itu tentu semua bagian yang Tuhan berikan. Nah, maukah, bisakah kita ketika kita ada di hadapan Tuhan, kita benar-benar siap untuk proses oleh Tuhan itu sedemikian rupa sehingga semuanya bisa masuk apa yang Tuhan mau ya. Apakah semua orang miskin, ini kita bicara sedikit flashback gitu ya, apakah orang miskin itu mudah atau bisa menerima sebuah bantuan? Kan kita kadang-kadang berpikir gini ya, orang miskin itu butuh bantuan kan biasanya. Kita kadang-kadang memberikan sumbangan untuk orang yang tidak punya, untuk orang miskin. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang miskin mau dibantu? Apakah semua orang miskin mau untuk ditolong? Saya pernah ketemu sama orang yang tidak punya tetapi tidak mau menerima bantuan. Kenapa? Karena dia merasa kalau saya terima bantuan berarti harga diri saya itu direndahkan. Ketika saya menerima bantuan berarti artinya saya itu sedang dihina. Saya itu sedang diremehkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kesombongan bisa menjadi milik bukan hanya orang kaya, tetapi juga orang miskin. Ya. Artinya ketika seseorang punya kesombongan untuk dibantu masalahnya, diselesaikan masalahnya, dia tidak mau diselesaikan masalahnya, maka dia tidak akan menerima bantuan, betul ya? Nah, itu yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau kita masih punya kesombongan, kita punya masalah, tapi kita punya kesombongan, gak mau dibantu sama Tuhan, ya, tidak mau miskin di hadapan Tuhan, Tuhan gak pernah maksa. Tuhan gak pernah maksa kita. Tuhan memberikan kepada kita itu free will sejak awal, kebebasan untuk memilih sebuah pilihan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Contoh yang paling gampang adalah itu tadi, ketika Tuhan misalnya mengajar kita untuk mengampuni, kita nggak mau mengampuni, kita nggak mau kan diajar sama Tuhan menjadi lebih baik dengan kita bisa mengampuni. Atau ketika Tuhan bilang untuk memberi,
Kita bilang ngapain ngasih sama dia juga nggak pernah ngasih sama saya. Misalnya begitu ya. Atau hal-hal yang lain. Ketika ada seseorang yang khususnya anak muda nih ya, kan seringkali kalau kata-kata kasar itu kali banyaknya yang keluar itu kata kasar daripada kata-kata berkat. Waktu mungkin ada yang mengingatkan, Tuhan bilang loh jangan ada kata-kata kasar atau kata-kata kosong, kata-kata sembrono yang keluar dari mulutmu. Ketika dia masih dengan egonya, dia bilang apa? Suka-suka gua, mulut-mulut gua, hidup-hidup gua, bener gak? Nah, orang yang seperti ini yang masih mengeraskan hatinya, maka akan sulit untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita punya Allah yang tidak pernah jemu-jemu untuk membuat kita menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang mengikuti apa yang Dia mau. Makanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan tahu meskipun kita sudah dibebaskan, meskipun kita sudah ditebus, ya, manusia dosa kita seringkali gagal, seringkali jatuh di dalam kesalahan yang sama. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika kamu berdosa, ketika kamu mengakui dosa kamu, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menghapuskan setiap kesalahanmu. Artinya apa? Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan mau kita terus diproses, terus menjadi miskin di hadapan Tuhan. Miskin dari segala kesombongan dan kekerasan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari kita menjadi anak Tuhan yang miskin di hadapan Tuhan, artinya yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan, yang mau ditolong oleh Tuhan. Ya. Salah satu hal yang diajarkan kepada kita gitu ya di dalam pembelajaran konseling sebagai seorang konselor adalah ada etika yang ketika kamu melihat seseorang perlu dibantu tetapi orang itu tidak meminta bantuan, jangan kita terburu-buru untuk membantu. Karena kadangkala maksud kita baik untuk membantu, tapi orangnya tidak mau dibantu, tidak akan terbuka dengan bantuan kita. Ya, jadi bisa dicari solusi yang lain ketika kita melihat ada orang yang butuh bantuan. Mungkin mendoakannya terlebih dahulu, mungkin ada hal yang lain, pendekatan yang lain. Tetapi kadang-kadang apalagi kalau kita itu orangnya murah hati ya, suka membantu ya. Jadi kadang-kadang orang gak perlu bantuan aja, ayo mau dibantuin gak gini-gini, jadi salah ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk jadilah kita sebagai orang-orang, sebagai anak-anak Tuhan yang mau dibantu oleh Tuhan, yang mau ditolong oleh Tuhan, yang mau diselesaikan masalahnya oleh Tuhan, yang mau diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa tahu pengajaran Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman itu sendiri. Ya. Kadang-kadang kita baca kan gak paham ya artinya apa. Kadang saya hanya bilang sama murid-murid saya, ya udah yang penting baca aja. Reading without understanding. Baca aja meskipun kadang-kadang gak paham apa. Nanti ada waktu di mana timingnya memang timingnya Tuhan, itu akan dimunculkan maksudnya apa. Itu akan menguatkan kita. Daripada kita gak pernah baca kebenaran firman Tuhan, ya. Boro-boro mau understanding ya, mau paham gitu. Lah baca aja nggak pernah. Ya. Kemarin ini saya sedih banget gitu ya waktu pas acara Paskah gitu. Terus ada kita buat game. Gamenya itu ini masuknya perjanjian lama atau perjanjian baru gitu ya. Terus ada yang waktu disebutkan kitab-kitab di dalam Alkitab, Matius, dia diam aja di tempat. Kan itu dia harus loncat ke tempatnya perjanjian lama atau perjanjian baru. Terus saya tanya. Saya tanya sama dia, kamu gak tahu Matius perjanjian lama atau perjanjian baru? Gak tahu. Seriusan gak tahu? Gak tahu. Matius gak tahu. Saya gak bisa paksa ya, dia gak tahu Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Saya bilang,
Duh Tuhan, waktu saya ngajar di SD itu jadi permainan makanan hari-hari gitu ya. Nah, ya saya nggak ngerti apakah anaknya yang nggak mau belajar, apakah gurunya yang juga yang nggak ngajar. Tapi saya percaya itu menjadi bagian yang kayaknya sederhana. Tapi kan saya nggak boleh ngejudge dia. Aduh gitu aja nggak bisa sih, kayak gitu aja nggak bisa gitu ya, keterlaluan. Tapi kan kita harus cari ada bagian ya berarti dia nggak pernah diajar atau nggak pernah baca atau tidak mau diajar. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk mari hari ini saya nggak panjang lebar, tetapi hal yang sederhana. Kalau orang pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Mari kita menjadikan itu. Mari kita jangan cepat puas dengan pengajaran Tuhan, tapi artinya harus punya selalu kerinduan, haus, Tuhan saya mau diajar ini, Tuhan saya mau diajar ini, Tuhan ajar saya, Tuhan ajar saya, terus diperkaya di dalam pengajaran Tuhan. Jangan kita miskin di dalam pengajaran Tuhan. Yang di Tuhan mau miskin di sini adalah miskin di hadapan Tuhan, menanggalkan seluruh kesombongan, keegoisan kita untuk kita bisa diajar oleh Tuhan. Tetapi kita tidak boleh miskin di dalam pengajaran Tuhan. Belajar. Ada banyak, kadang-kadang saya masih ingat ada dosen saya yang pernah berkata, yang menjadi mentor di dalam hidup kita itu kadangkala bukan orang yang lebih tinggi atau lebih pintar. Kadang-kadang anak-anak bisa menjadi mentor dalam hidup kita. Betul. Bapak Ibu yang punya anak-anak, bukan berarti anak-anak tidak bisa menjadi mentor. Di dalam pengalaman kehidupan kita, kadang-kadang apa yang disampaikan oleh anak-anak, bahkan anak kecil pun itu bisa menjadi pembelajaran, bisa Tuhan pakai. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang dan menjadi marah ketika anak-anak itu dicoba diusir, tidak boleh bertemu sama Tuhan. Karena Tuhan bilang anak-anak yang seperti inilah, seperti anak kecil. Kalau seseorang seperti anak kecil ini, dia yang punya kerajaan sorga. Anak kecil itu jujur. Anak kecil itu tidak penuh dengan modus lah kalau sekarang mah ya. Tapi dia bisa menerima pengajaran dengan luar biasa. Yuk mari sama-sama, saya belajar, kita semua belajar. Hari ini kita belajar. Mari kita miskin di hadapan Tuhan, supaya kita bisa diajar oleh Tuhan, supaya kita bisa dibantu oleh Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi kaya di dalam pengajarannya. Karena kita miskin, kita bisa dapat pengajaran, maka kita bisa menjadi kaya di dalam pengajaran Tuhan. Dan jangan jemu-jemu untuk membaca kebenaran firman Tuhan, karena itu menjadi bagian yang akan terus menolong kita, terus bertumbuh, dan terus kita boleh menjadi sehat di dalam iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan yang sederhana boleh kembali mengingatkan kepada kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami diperkaya oleh keberadaan Engkau dalam hidup kami. Karena kami diperkaya oleh kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Karena kami diperkaya oleh setiap pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Meskipun kadangkala mungkin pengalaman hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Hari ini kami bersyukur karena kami kembali diingatkan supaya kami boleh benar-benar tidak mempertahankan ego kami ketika Tuhan sedang mengajar kami. Untuk kami mengampuni, untuk kami memberi, untuk kami mengasihi, untuk kami memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, memikirkan hal-hal yang baik. Mari Tuhan, tolong kami supaya kami belajar untuk Tuhan yang boleh memperkaya kami oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan kami boleh meyakini bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau untuk menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi Tuhan atas hidup kami, menjadi penguasa tunggal atas hidup kami. Dan kalau Engkau sebagai penguasa tunggal atas hidup kami, maka kami sudah
pantasnya, sudah selayaknya kami harus tunduk dan takluk kepada apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami nakal, kalau seringkali kami tidak taat, kalau seringkali mungkin kami selalu mengulang kesalahan yang sama. Tetapi biarkan di dalam proses kesalahan-kesalahan yang kami buat, Tuhan mempertajam kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini, berkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ade buat firman Tuhannya. Mari saudara, kita berdoa untuk persembahan. Saya minta Tio untuk berdoa persembahan. Gereja kami Epafras di dalam berdoa, amin. Mari kita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Ya, terima kasih Bu Ade atas firman Tuhan, bagaimana diajarkan berbagai orang miskin di hadapan Tuhan. Ya, kita
syukuri semua sehingga kita diberikan kekuatan kesehatan ya, supaya kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita akan mendengarkan warta jemaat ya, tanggal ini persembahan yang kita kumpulkan pada Minggu 7 April ya, sebesar Rp450.000 ya. Terima kasih. Dan yang berulang tahun ya, itu saudara Kaleb, kita syukuri ya Kaleb, supaya Tuhan memberkati ulang tahun pernikahan Pak Yopi 29 April ya. Kita juga doakan supaya pernikahan mereka terus ya sampai maut memisahkannya. Ya, pelayan firman Tuhan saat ini minggu depan tanggal 21 April ya, Pak Pendeta Alex ya, dan juga semua ya yang WL-nya Ibu Mei dan juga bisa dibaca di sana. Kita terus untuk tetap kita dengarkan Bapak Yopi di Radio Cepi setiap minggu jam 6 sore ya. Kita bisa dengarkan juga di grup sudah ada, tiap pagi sudah ada. Pokok doa bangsa dan negara Kota Bandung, cuaca ekstrim, bencana alam, wilayah Indonesia, Gereja Metodis Injil Pengharapan, pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan Pak Nelson di Kuningan, jemaat yang berulang tahun, pergumulan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Pendeta Pak Yopi dan Ibu, kesehatan Ibu Olsia, Pendeta Alex, Michael, dan juga yang sakit. Ada pokok doa tambahan? Pak Weli jangan sakit. Mari kita doa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami kembali, sehingga kami Tuhan berikan kepada kami kebahagiaan di tengah-tengah kekurangan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menambahkan iman kami. Karena kami tahu bahwa iman kami juga seringkali tidak kuat dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi karena Tuhan terus menguatkan kami, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami di dalam setiap kebutuhan hidup kami, maupun kebutuhan materi, bahkan kebutuhan kebutuhan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga ajar kami Tuhan, supaya kami terus bergantung kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada saat ini, biarlah Tuhan juga memberkati dia, Tuhan juga yang menolong dia, bahkan Tuhan juga yang memulihkan kondisi tubuhnya Tuhan, sehingga dia boleh sehat dan juga boleh dia kuat di dalam menjalani kehidupan ini dan juga dalam pelayanannya. Dan juga Pak Willy juga yang saat ini sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan kesembuhan kepada dia, sehingga dia mengalami pemulihan dan juga kekuatan yang daripada Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dari presiden sampai bawahan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka memerintah dengan bijaksana Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong supaya mereka juga semakin hari boleh mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, kami doakan biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati juga anak-anak mereka Tuhan. Kami sekarang serahkan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan juga yang terpilih. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka di dalam menyusun kabinet, dan juga boleh mereka Tuhan boleh takut akan Tuhan ada di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja kami ini. Biarlah Tuhan juga memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Karena banyak orang melihat bahwa gereja ini sangat
kecil, bahkan jemaatnya sangat kurang. Kami doakan Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga kami boleh Tuhan memberitakan Injil-Mu, sehingga banyak orang-orang yang datang ke gereja ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhanlah juru selamat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Biar Tuhan juga yang menolong, yang memberkati, sehingga Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan yang daripada Tuhan. Terutama untuk Pak Alek dan juga Ibu Alicia dan juga untuk Michael juga, Tuhan berkati mereka satu persatu, sehingga pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk masa tua Pak Yopi dan juga Ibu Yopi, Tuhan berkati juga mereka. Biar Tuhan juga yang menolong, biar Tuhan juga senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan berikan mereka panjang umur, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk Kaleb. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memberkati dia di dalam segala kegiatannya Tuhan. Tuhan berkati. Bahkan di dalam dia ulang tahunnya Tuhan berkati juga. Berikan dia panjang umur, kesehatan. Bahkan hikmah yang daripada Tuhan, sehingga dia boleh menghitung hari-hari yang dia lalui. Sehingga dia boleh hati yang bijaksana Tuhan. Kami serahkan juga Kaleb hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan juga keluarga juga, ibu dan Pak Pur juga Tuhan berkati mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka menjadi berkat khususnya untuk Kaleb Tuhan. Kami serahkan keluarga ini yang berulang tahun hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk juga ulang tahun Pak Yopi dan juga Ibu Yopi, ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati juga Tuhan di dalam ulang tahun mereka, sehingga boleh mereka lalui, boleh mereka saling mengasihi, saling bergandengan tangan Tuhan, sehingga keluarga mereka boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ulang tahun pernikahan Pak Yopi hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan Pak Nelson di Kuningan. Tuhan berkati dia, Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita. Banyak jiwa-jiwa yang telah diinjili, boleh Tuhan supaya mereka bertumbuh di iman mereka. Bahkan Pak Nelson juga pada saat ini berada di Kuningan, Tuhan juga memberikan kekuatan, terutama pada saat ini ada yang dia layani Tuhan, terutama pendeta yang ada di sana yang sakit. Biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan kesembuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dia tidak putus asa Tuhan. Tapi di tengah-tengah keputusasanya, Tuhan juga yang mengadakan mujizat-Mu, sehingga sakit penyakitnya boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Nelson dan pelayanannya. Bahkan pada saat nanti dia pulang, biarlah Tuhan juga yang menolong. Jauhkan dari mara bahaya, sehingga tiba di Bandung dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Itu banjir dan juga berdoa untuk gempa bumi dan juga kekeringan. Biarlah Tuhan juga bahkan juga yang mengalami sesuatu hal terjadi di Indonesia ini, biarlah Tuhan juga yang menolong melalui kejadian-kejadian ini. Masalah-masalah yang terjadi, boleh mereka semakin dekat kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga hamba-hamba Tuhan yang pelayanan dimanapun, maupun di pedalaman maupun di perkotaan. Berkati mereka Tuhan, supaya berita firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini boleh menguatkan jemaat-Mu, boleh memulihkan mereka, terutama hamba-hamba-Mu. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati juga anak-anak mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, mereka Tuhan pakai selalu luar biasa Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin.
Ya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kehangatan kasih Allah akan terus membuat engkau percaya dan melakukan setiap aktivitas dengan sukacita Tuhan. Dan kiranya pengorbanan Kristus di kayu salib menguatkan engkau untuk engkau boleh terus bertahan di dalam setiap hari-hari yang harus engkau lalui. Dan kiranya penghiburan daripada Roh Kudus akan menjadi bagian yang akan menguatkan engkau untuk engkau boleh terus bertahan dan boleh melihat bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan, dan penghiburannya boleh ada sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Katilah kami yang sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain. Katilah kami dengan tujuan kami nanti di perjalanan agar selamat sampai tujuan dengan selamat Tuhan. Kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami berucap syukur. Haleluya.